Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan jelaskan judul karakteristik kotoran tebu menjadi biangnya penurunan nilai nira dan rendemen. Sebelum saya menjelaskan materi tayangan tema 3, yaitu karakteristik kotoran tebu menjadi biangnya penurunan nilai nira dan rendemen, perlu saya sampaikan arti dan simbol yang banyak dan umum digunakan di dalam pengawasan di pabrik gula Indonesia, dengan maksud agar penonton publik yang belum paham tentang angka-angka pengawasan pabrikasi bisa memahami arti dari simbol tersebut, sehingga penjelasan saya lebih mudah dipahami. 1. Nilai nira dihitung dengan rumus persen pol dikurangi 0,4 kalikan buka kurung persen break minus persen pol tutup kurung. Makin tinggi nilai nira, makin banyak gula yang terkandung di dalam nira. HK adalah harkat kemurnian atau hasil bagi kemurnian. Dihitung dengan rumus persen pol dibagi persen break kali 100%. Nilainya tidak lebih dari 100%. Makin tinggi angka HK menunjukkan nira tebu atau sirup makin baik. Persen pol gula, jumlah berat bahan gula per 100 bagian bahan dihitung pada satuan berat yang sama. Persen break, jumlah berat zat padat terlarut dari gula maupun bukan gula per 100 bagian dihitung pada satuan berat yang sama. Faktor rendemen atau FR adalah resultan dari faktor tanaman on farm dan efisiensi pabrik off farm. Untuk perhitungan khusus faktor rendemen akan ditayangkan pada video tema 5. Kemudian penentuan kadar kotoran atau TRAS. Penentuan sampai berdasarkan cara pengelolaan tebu yang masuk ke dalam pabrik gula menggunakan truk. Pengambilan sampel tebu pada truk langsung di emplasemen yang mewakili kondisi tebu pada truk yang masuk saat pengamatan atau uji petik. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 1 truk setiap hari. Setelah sampel ditentukan, kemudian dilakukan pengambilan sampling tebu yang akan dianalisis. Tebu sampling sebanyak 1/4 bagian tengah atau plus minus 1 sampai 1,5 ton tebu dengan arah pembagian dari atas ke bawah. Dibersihkan dan dipisahkan dari komponen kotoran berupa seresah, daduk, pucuk, sogolan, tebu mati, akar tanah, dan kotoran. Dari masing-masing komponen, tebu normal, tebu bersih, daduk, pucukan, tebu mati, akar tanah ditimbang untuk mengetahui beratnya. Kemudian dihitung persentasi masing-masing komponen terhadap tebu, berat tebu sebelum dibersihkan. Kemudian masih satu lagi mengenai tabel 5, yaitu korelasi antara TRAS tebu dengan HK nira. X adalah TRAS tebu, Y adalah HK nira. Persamaan regresi linear dengan korelasi yang sangat signifikan. HK nira atau Y sama dengan minus 1,2124 X plus 88,215. Nilai R sama dengan 0,9803, R kuadrat sama dengan 0,9610. Bila dimasukkan nilai X sama dengan 15%, maka akan diperoleh nilai E itu HK nira 70,03%.
Kemudian pada grafik 5 menunjukkan makin tinggi kadar trust atau X, maka akan diperoleh harga nira tebu atau E juga makin menurun. Seberapa besar pengaruh kotoran tebu menjadi biangnya penurunan nilai nira dan rendemen bisa dianalisis dari karakteristik dari susunan pucuk tebu dan klaras atau daduk. Rata-rata susunan pucuk tebu dan klaras atau daduk tebu dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Untuk tebu bersih, air 73,90%, sabut 11,30%, pol 11,72%, brick 14,77%, HK 79,21%, abu 0,29%. Kemudian teras atau klaras, kadar air 27%, sabut 63,30%, pol 0,77%, brick 9,32%, HK 8,30%, abu 1,73%. Pucuk tebu, kadar air 72,2%, sabut 20,40%, pol 1,68%, brick 7,38%, dan HK 22,80%. Abu 0,87%. Dari tabel 1 dapat dilihat komposisi utama tebu bersih atau clean cane. Kadar sabut fiber content 11,30%, pol 11,72%, brick 14,77%, dan HK 79,21%. Dengan kadar abu 0,29%. Komposisi nira yang normal. Sementara itu, kotoran tebu berupa teras atau klaras atau daduk kadar sabut 63,30%. Ekstrim tinggi sekali, persen pol 0,77%, sangat rendah. Brick 9,32%, sangat rendah. HK 8,30%, sangat rendah. Dan kadar abu 1,73%, sangat tinggi. Kadar sabut 63,3%, ekstrim tinggi. Persen pol 0,77%, sangat rendah. Dan brick 9,32% juga sangat rendah. Bila jumlah kotoran persen tebu dari 0% kemudian dinaikkan menjadi 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan cara perhitungan berat solid, brick, berat pol, berat sabut, dan berat kadar abu akan diperoleh komposisi sebagai berikut pada tabel 2, yaitu komposisi tebu bersih dan tebu plus teras dari 5%, 10%, 15%, dan 20%. Kotoran tebu dengan 5%, maka susunannya berubah. Kadar sabut naik menjadi 12,83%, pol turun menjadi 11,17%, persen brick turun menjadi 14,45%, HK turun menjadi 77,35%, abu naik menjadi 0,36%. Kotoran tebu dengan 10%, sabut naik lagi menjadi 14,36, pol naik lagi, pol turun menjadi 10,65, brick turun menjadi 14,13, HK turun menjadi 75,40, abu 0,43%. Pada kotoran tebu 15%, kadar sabut naik lagi menjadi 15,88, kemudian pol turun lagi menjadi 10,13, brick turun menjadi 13,81, HK turun lagi menjadi 73,36, kadar abu 0,51%. Kotoran tebu 20%, sabut naik
paling tinggi menjadi 17,41, POL 9,61, BRIC 13,49, dan HK menjadi 71,22, abu 0,58. Di sini pada tabel 2 diperoleh komposisi utama nilai tebu antara lain dengan meningkatnya kotoran tebu, dampak negatif kadar sabut naik menjadi 12,83, 14,36, 15,88, dan 17,41. Meningkatnya kadar sabut tebu menyebabkan kadar nira tebu makin meningkat. KNT 85,10, kotoran 0%, kemudian KNT turun menjadi 83,57 dengan kotoran 5%, KNT turun lagi menjadi 82,04 dengan kotoran 10%, KNT turun menjadi 80,52 dengan kotoran tebu 15%, dan KNT turun lagi menjadi 78,99% dengan kotoran 20%. Kadar nira tebu dihitung dengan rumus yaitu 100 dikurangi kadar sabut plus 3,6%. Jadi kadar sabut ditambahkan dulu 3,6% suatu faktor, kemudian untuk mengurangi nilai 100. Turunnya kadar nira tebu itu adalah faktor dari on farm menyebabkan turunnya faktor rendemen atau FR dan turunnya perolehan gula atau rendemen. Dari data tabel 2 dikembangkan kemudian dihitung nilai nira NPP dengan ketetapan faktor rendemen 0,70, maka diperoleh rendemen yaitu nilai nira peran pertama kalikan faktor rendemen. Hasil perhitungan nilai nira peran pertama dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Pada tabel 3 adalah ditampilkan nilai nira NPP, faktor rendemen, dan rendemen. Pada tebu yang bersih, nilai nira NPP 10,50 dengan faktor rendemen 0,7 didapat rendemen 7,35%. Pada kotoran tebu 5%, nilai nira NPP turun menjadi 9,86, kemudian rendemen turun menjadi 6,90%. Pada kotoran tebu 10%, nilai nira turun lagi menjadi 9,26% dan rendemen menjadi 6,48%. Dengan banyaknya kotoran tebu menjadi 15%, nilai nira turun lagi menjadi 8,66 dan rendemen turun menjadi 6,06. Kotoran tebu naik menjadi 20%, nilai nira turun lagi menjadi 8,06 dan rendemen turun lagi menjadi 5,64%. Dari tabel 3 merupakan pembuktian bahwa kotoran tebu atau trust ternyata merupakan biangnya penurunan nilai nira peran pertama atau NPP dan rendemen. Kemudian kita berikan suatu kesimpulan dan saran dari regresi sebanyak 5 kali, yaitu pada tampilan tema 2 dan tema 3 dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari hasil pembahasan tentang karakteristik kotoran tebu dalam kurung tayangan video tema 3 dan 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa 1. Peningkatan kadar kotoran tebu bisa menaikkan kadar sabut tebu. Naiknya kadar sabut tebu akan menurunkan kadar nira tebu
dan turunnya kadar nira tebu akan menurunkan faktor rendemen dan rendemen. 2. Peningkatan kadar kotoran tebu akan menurunkan kapasitas giling dan memperpanjang waktu giling, suatu kerugian finansial yang sangat besar. 3. Peningkatan kadar kotoran tebu akan berdampak menurunkan nilai nira, yaitu nira peran pertama, dan menurunkan perolehan gula atau rendemen. 4. Disarankan untuk pabrik gula sebaiknya kadar kotoran tebu atau trust tidak lebih dari 5%. Jadi untuk pembahasan masalah trust sebelum masuk ke gilingan, saya kira sudah cukup dari tampilan tayangan kedua dan ketiga. Kemudian kami menghimbau kepada pemirsa untuk kelancaran tayangan video berikutnya, pemirsa dukunglah subscribe. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.